Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran dari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin bagi yang kelas 11, 12, sebagian sudah tahu dengan saya. Kalau yang kelas 10 mungkin masih asing dengan saya ataupun juga belum kenal nama saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika Sukrun Nikmawati, biasa dipanggil Bu Ika. Alamat rumah, Dusun Karangrejo, Desa Sumbergayam, Kecamatan Durinan, Kabupaten Trenggalek. Di sini, saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Nomor WA saya, misalnya nanti ada materi yang belum kalian pahami ataupun tugas yang kalian masih belum paham, kalian bisa WA pribadi ke nomor saya. Nomor saya ada di bawah ini, 085 334 817 992. Mungkin cukup itu perkenalannya. Langsung saja kita masuk dalam materi bab pertama, yaitu pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang bab 1 itu yaitu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke materi, akan saya kasih tahu dulu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada materi kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu meneladani sikap beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini yaitu diharapkan siswa itu mampu memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, diharapkan siswa mampu merealisasikan atau mengimplementasi makna beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada materi iman kepada Allah, selanjutnya kita akan belajar tentang definisi arti dari iman itu apa. Menurut bahasa, iman yaitu artinya percaya. Sedangkan menurut istilah disebutkan dalam hadis Ibnu Majah Tabrani, Bismillahirrahmanirrahim, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang mana artinya yaitu iman itu adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan laku perbuatan. Jadi, iman adalah satu kesatuan utuh dari 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu atasdiku bil qalbi, yaitu meyakini atau membenarkan dalam hati. Unsur yang kedua yaitu iqrarun bil lisani, diucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga,
unsur yang ketiga, amalun bil arkani, yaitu dibuktikan dengan perbuatan. Dari sini sudah paham? Sekarang akan saya jelaskan, yaitu atas diku bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Artinya adalah ketika kita sudah mempercayai dengan hati, maka diucapkan dengan lisan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Bagaimana cara kita mengucapkan? Yaitu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup sampai di situ? Masih belum. Yaitu yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu dibuktikan dengan perbuatan. Bagaimana cara kita membuktikan dengan perbuatan? Yaitu dengan cara melaksanakan semua perintahnya atau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, contohnya apa? Yaitu 1, melaksanakan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian puasa pada bulan Ramadan, kemudian yang keempat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, itu tadi merupakan contoh awalu bir arkan. Dari sini semua sudah paham apa arti dari iman? Nah, berarti iman itu artinya adalah percaya yang kemudian kepercayaan tersebut diikuti dengan dilafadzkan dengan lisan kita, kemudian dibuktikan dengan pengamalan. Maka itulah arti daripada iman kepada Allah. Baik kan anak, setelah kalian memahami arti daripada iman dan makna iman kepada Allah itu apa, maka artinya adalah kita belajar kembali bagaimana mengimplementasikan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, seperti kalian melaksanakan ibadah sholat. Ketika kalian sudah menyatakan bahwa diri kalian itu beriman, kemudian kalian sudah mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat, maka selanjutnya dibuktikan dengan pengamalan, yaitu dengan melaksanakan sholat. Nah, ketika ada orang yang melaksanakan sholat di masjid, kemudian melakukan puasa, kemudian bersedekah, itu merupakan implementasi atau pembuktian mereka terhadap iman yang ada dalam hati mereka. Itu arti daripada iman dan implementasi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kalian sudah paham kan arti dari iman dan juga makna iman kepada Allah. Sekarang akan saya simpulkan. Dengan demikian bahwa pengertian iman kepada Allah itu adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan hati itu diikrarkan dengan lisan berupa syahadat serta dibuktikan dengan perbuatan secara
nyata. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman apabila memenuhi 3 unsur beriman di atas. Apa tadi? Yang pertama yaitu at-tasdiqu bil qalbi, yaitu meyakini atau membenarkan dengan hati. Kemudian wa iqraru bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga yaitu awalu bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari arti daripada iman kepada Allah dan kemudian kalian juga mengetahui implementasi atau contoh-contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari terkait beriman kepada Allah, maka selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian supaya kalian lebih optimal dalam mempelajari iman kepada Allah. Minggu depan kita masih dalam materi bab 1 yang kita bahas, yaitu Asmaul Husna. Tugas awal yang akan saya berikan kepada kalian yaitu buatlah 5 contoh implementasi atau pengamalan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nanti dalam saya menjelaskan materi ataupun tugas yang saya kasih ke kalian belum paham, kalian bisa WA ke nomor saya yang ada di depan tadi. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan iman kepada Allah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.